bareng Wakil Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat parlemen Kabupaten Tasikmalaya. Senang banget Anda Rikisha bisa hadir kembali di Citra Bakti Parlemen. Kali ini bakalan ngajakin narasumber yang berbeda karena memang saya itu pengen lebih dekat, mewakili masyarakat tentunya untuk lebih dekat dengan parlemen, dan tentunya hari ini juga spesial banget. Narasumber yang luar biasa sudah hadir bersama dengan saya. Langsung ketemu dengan narasumber yang luar biasa, ada Bapak Aditya Ramdhani dari Ketua Badan Kehormatan. Saya hormat sekali sama Bapak. Badan sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Terima kasih sudah hadir di Citra Bakti Parlemen. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah diundang. Aduh, sudah banget lagi sibuk. Hari ini kita mau paripurna. Perihal perubahan perda tentang pajak dan retribusi daerah. Wah, itu kayaknya paripurna yang akan sangat serius sekali membahasnya ya kalau ngomongin pajak. Tapi kalau sekarang kita ngomongin pajak, kita ngomongin Badan Kehormatan. Karena kalau misalnya orang-orang tuh kadang suka tahu BK, tapi mereka belum kenal lebih dalam Badan Kehormatan itu apa, fungsinya seperti apa, terus apa saja yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, kita mau cari tahu soal itu tuh Pak. Badan Kehormatan, kita kenalan dulu karena kalau nggak kenal maka tak sayang kan. Badan Kehormatan itu bisa dijelaskan nggak sih Pak? Apa, seperti apa, terus ruang lingkup, terus tugasnya dan sebagainya seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi Badan Kehormatan itu salah satu alat kelengkapan DPRD yang memang harus ada ya. Ada alat kelengkapan DPRD itu ada komisi kalau di kita ini ada komisi 1, 2, 3, 4. Lalu ada badan anggaran, ada badan musyawarah, BAMUS, lalu ada yang ketiga badan Bapemperda, badan pembentuk peraturan daerah, dan yang keempat badan kehormatan. Jadi ada 4 badan, ada 4 komisi dan ada 4 badan yang harus ada menurut PP 12 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Tasikmalaya. Nah, Badan Kehormatan itu jumlahnya 5 orang. Ada 5 orang. 5 orang dipilih dalam rapat paripurna dari berbagai macam, dari setiap unsur fraksi. Tiap fraksi mengajukan nama calon anggota BK, lalu kemudian dipilih dalam paripurna dan terpilihlah 5 orang. Dan alhamdulillah saya terpilih, ditugaskan oleh partai, ditugaskan oleh teman-teman untuk menjadi ketua Badan Kehormatan. Berarti ada siapa aja Pak anggotanya? Ada 5 orang anggota. Yang wakil ketuanya Pak Agung dari fraksi Gerindra, Dapil 7. Yang anggotanya ada yang senior itu Pak Haji Ending Sunario, beliau fraksi Golkar. Lalu Pak Haris Somantri, ini fraksi Nasdem. Karena Nasdem cuma 1 kursi, jadi mereka bergabung dengan Demokrat, jadi fraksi Demokrat Restorasi namanya. Yang terakhir itu Pak Haji Dedi Herdiawan, fraksi PKB. Berarti jadi ada 5 orang. Ada 5 orang. Dan kebenaran yang baru ini 3 orang, yang baru terpilih 2024 ini saya, Pak Agung, dan Pak Haji Dedi Herdiawan dari PKB. Yang 2 ini senior, Pak Haris Somantri dan Pak. Komposisinya berarti kayak gimana? Ada ketua, kemudian ketua dan wakil ketua, lalu yang lain anggota. Nah, tugas BK ini ya intinya adalah menjaga agar dewan itu bersikap, bertindak profesional, proporsional, menjaga kehormatan dewan, menjaga etika dewan. Jadi kita ini semacam apa ya? Kalau di polisi itu PM ya, PM-nya. Jadi ya kitanya anggota BK-nya juga harus lebih tertib. Betul. Daripada teman-teman yang lain. Benar. Berarti memang ini adalah mengawasi kinerja para anggota dewan, mungkin seperti itu. Kepatuhan, evaluasi disiplin, kode etik dan lain-lain. Dan lain sebagainya. Kalau misalnya ini yang membedakan nih tugasnya BK dengan alat kelengkapan dewan yang lainnya. Kan tadi ada yang banyak ya tadi yang disebutkan oleh Bapak. Ini terutama nih kalau dalam konteks pengawasan terhadap anggota DPRD. Ini yang membedakan. Kalau kita internal sifatnya. Jadi kita mengawasi DPRD. Nah, kalau yang lain kan, kalau misalnya Komisi Hiji,
komisi 1 itu pemerintahan. Jadi mereka kan eksternal ke pemerintahan. Komisi 2 misalnya tentang pertanian dan BUMD misalnya gitu kan. Mereka ke luar. Kalau dan lain-lain. Nah, kalau kami ini BK ya mengevaluasi, mengawasi diri kami sendiri, mengawasi DPRD. Gitu. Dan tentunya juga kami tetap dalam tugas pokok BK itu juga menerima masukan, menerima aspirasi. Ketika misalnya, mohon maaf, amit-amit, ada anggota yang dianggap tidak etis, tidak lazim, tidak patut untuk berarti sejauh mana, melaporkan Pak? ke sejauh BK. mana BK ini bisa bertindak ketika misalnya ada dugaan pelanggaran, entah itu kode etik atau seperti apa dari anggota Kalau DPRD? menurut peraturan itu BK tuh bisa merekomendasikan untuk pemecatan. Iya, jadi ada satu klausul di mana kalau ada anggota dewan secara berturut-turut 6 kali tidak menghadiri rapat paripurna tanpa alasan, itu bisa diusulkan untuk dipecat. Berarti sampai memang kewenangangannya itu bisa sampai seperti Bisa itu ya? itu. Memang ada tahapan, Ada tahapan, mekanisme, betul. ada teguran tertulis, ada peringatan lisan, teguran tertulis, lalu sampai kemudian. Jadi bisa sampai pemecatan. Dalam kasus nasional kan kita lihat kemarin ketika Ahmad Dhani dilaporkan oleh masyarakat kan dugaan penghinaan marga itu, pencemaran nama baik marga itu kan dilaporkan, dan kemudian kan BK bisa kemudian memanggil yang bersangkutan, memintai klarifikasi apakah benar dan bla 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 bla, kemudian hasil akhirnya ya Ahmad Dhani meminta maaf. Jadi tegurannya teguran lisan bahwa ke depan tidak boleh bla bla bla. Oke. Jadi memang punya kewenangan yang boleh dibilang jauh juga ya dari BK. Cukup jauh meskipun memang ada mekanismenya. Ada mekanismenya, betul. Berarti kalau misalnya pelanggaran-pelanggarannya nih, contohnya selain misalnya tidak masuk rapat paripurna 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Apalagi nih contoh pelanggarannya, Pak? Misalnya dalam kode etik itu disebutkan, dalam peraturan kode etik itu misalnya kerahasiaan partai, ada misalnya pembahasan yang sifatnya rahasia, belum untuk dibuka untuk umum, itu juga tidak boleh. Atau misalnya mengatasnamakan DPRD padahal bukan yang ditunjuk. Iya, betul. Karena kan juga kan di dewan juga kita punya mekanisme. Meskipun kita berhak untuk menerima aspirasi dari masyarakat apapun itu, tapi untuk dan mengatasnamakan dewan dalam hal tertentu itu dibatasi juga oleh aturan. Nah, kalau misalnya masyarakat nih melakukan pengaduan nih, gitu kan, ke itu bisa ke BK. Bisa ke BK. Itu sejauh mana masyarakat, terus penanganannya, mekanismenya seperti apa, Pak? Jadi masyarakat yang memang merasa ada anggota dewan yang dianggap tidak etik, tidak patut, itu silahkan lapor ke BK. Nanti laporannya tetap ke Ketua DPRD, ke pimpinan Dewan. Nanti pimpinan Dewan menugaskan BK untuk menyelidiki dulu, betul. Mengklarifikasi. Nanti kita panggil yang bersangkutan, apakah benar. Kita pasti akan tuliskan nama pelapor siapa. Iya, benar. Macam, termasuk identitasnya juga kan kalau nggak salah itu juga dirahasiakan juga. Jadi silakan kalau memang ada indikasi atau dugaan-dugaan, tapi nah kita pasti akan melakukan tabayun istilahnya, klarifikasi. Jadi jangan sampai kemudian daripada, mohon maaf misalnya, daripada ngadu di medsos, malah menjadi fitnah yang nggak jelas, atau malah kemudian buat konten TikTok yang nggak jelas gitu kan. Blunder kemana-mana, lebih baik datang ke BK, kita klarifikasi, kita tangani ini dengan profesional dan proporsional. Bahkan di dalam tata tertib itu dijelaskan apa Badan Kehormatan bisa meminta bantuan ahli apabila diperlukan dalam menyelidiki kasus tertentu, misalnya mohon maaf amit-amit ya, jangan sampai ada seperti ini misalnya. Ada ya masalah-masalah yang sensitif misalnya kan, seperti amit-amit tadi ada nikah siri segala macam. Kalau memang misalnya diperlukan tadi bantuan ahli untuk kita mengklarifikasi ini, kita nanti bisa misalnya panggil KUA-nya misalnya gitu kan. Pokoknya akan diselidiki dulu sebelumnya, yang pasti, sampai emang benar-benar apakah ini perlu ditangani oleh BK atau tidak. Nah, betul seperti itu. Karena kan mungkin juga ada hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh BK, misalnya kasus pidana, itu ke
kepolisian dong, gitu loh. Misalnya dugaan pencurian kan nggak mungkin di BK. Iya benar. Kalau sudah pidana ya ke ini lebih ke kinerja internal ya, boleh dibilang seperti itu. Nah kalau misalnya kan kita tahu nih Pak, kalau misalnya anggota Dewan, DPRD seperti itu kan punya marwah yang luar biasa sekali yang harus dijaga. Dan ketika misalnya ada indikasi pelanggaran ataupun anggaplah memang pelanggaran itu ternyata terbukti. Iya. Ini gimana ini BK untuk mensiasatinya, solusinya, langkahnya yang diambil BK itu seperti apa dalam menegakkan kedisiplinannya itu? Ya, yang tadi pertama kalau soal kedisiplinan tentu ya kita sifatnya kan himbauan. Setelah himbauan nanti ada teguran, lalu nanti ada juga peringatan, ada mekanismenya. Dan karena memang sebenarnya otoritas anggota dewan itu sebenarnya bukan ada di fraksinya masing-masing, ada di partainya masing-masing. Jadi sesungguhnya anggota dewan itu tidak takut ke BK karena kita sama-sama kan, sama-sama lah. Istilahnya jeruk makan jeruk lah gitu kan. Tapi ini kesepakatan. Jadi kalau memang ada masalah yang dianggap perlu mendapat penanganan lebih lanjut, maka nanti BK akan melaporkan ke pimpinan partainya. Karena kalau tadi BK bisa merekomendasikan untuk pemberhentian, tapi mekanismenya akan agak panjang dan melelahkan. Jalur yang singkatnya itu bypassnya itu lewat partai. Jadi kami misalnya nanti membuat ini ke partai, surat ke partai, nanti partai yang akan menegur yang bersangkutan. Berarti memang BK ini adalah yang menerima pengaduan, kemudian akan disiasatinya bersama dengan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dari partainya. Oke, berarti memang, nah itu karena memang kan BK ini boleh dibilang seperti yang tadi Bapak bilang jeruk makan jeruk berdampingan banget tuh sama anggota dewan. Ini gimana? Sehari-hari kan bareng. Bener, bareng banget. Independensinya kayak gimana sih BK ini agar misalnya tidak tercampuri dengan hal-hal yang lain, karena kan BK ini kan adalah badan yang memang harus independen nih, boleh dibilang harus tidak melihat kedekatan atau mungkin hal seperti itu. Karena ini gimana nih Pak cara untuk bisa menyiasati hal seperti itu? Jadi pertama tentunya kita harus profesional. Betul. BK sendiri harus proporsional, profesional. BK sendiri juga harus mematuhi kode etik yang sudah disepakati. Ya terus tadi secara politis tentu kita akan intens komunikasi dengan pimpinan partainya. Kan di bawah anggota partai itu nanti ada ketua fraksi. Jadi nanti kita melalui ketua fraksi. Misalnya gini, ke fraksi anggota fraksi A ini nggak pernah jarang hadir rapat, gitunya. Ya kita tegur melalui ketua fraksi. Pak Ketua, tolong dong, itu ada anggota Bapak yang nggak pernah hadir. Kalau jadi sifatnya preventif. Benar. Jadi kalau misalnya memang setelah teguran pertama dan akhirnya memang ada perubahan, bisa clear. Tapi kalau misalnya masih berlanjut dan sebagainya, akan dicari langkah lainnya berarti kan untuk bisa menyelesaikan pelanggaran tersebut. Ini luar biasa sekali. Jadi memang kalau di anak sekolah memang BK ya yang suka mengaudit anak-anak nakal gitu kan, bener ya? Ini SMA dulu betul di SMA di sekolah dulu. Mungkin boleh dibilang seperti itu, tidak semata-mata tiba-tiba si anak itu dikeluarkan. Kan kalau memang sifatnya kita preventif. Iya betul, dilihat dulu, dikaji dulu, bener. Mencegah, lalu kemudian ya tadi berkomunikasi terus secara intens dengan teman-teman fraksi terutama ketua-ketua partai, ketua-ketua fraksi, bahwa soal bagaimana kita terus menjaga marwah, citra, lalu kehormatan, perilaku dan lain-lain. Betul. Kalau misalnya sudah ada indikasi ada pelanggaran yang memang diajukan oleh masyarakat nih misalnya nih Pak, ada masyarakat mengajukan pengaduan dan ternyata mungkin menyertakan dengan bukti-bukti ya misalnya gitu kan, dan memang akhirnya sudah mulai diproses. Transparansi kepada masyarakat atau terkait proses untuk penanganan dari si permasalahannya itu seperti apa? Ya tentu kita nanti akan update terus. Jadi pertama pelapor itu kan juga kalau memang diminta dirahasiakan tentu kita akan rahasiakan. Yang kedua tentu kita nanti akan memanggil pelapor sejauh mana bukti-bukti atau dugaannya. Betul. Nanti kita akan pilah-pilah. Kita akan pilah-pilih nih. Apakah ini memang masuknya ke kode etik atau ke
amit-amit misalnya ke pidana. Iya. Ya, kalau ke pidana kan bukan ranah kita. Iya, betul. Gitu loh. Kalau ke pidana nanti kita akan menyarankan silakan Bapak, Ibu untuk ke aparat penegak hukum. Betul. Kalau menyangkut kode etik, misalnya kode etik ini anggota dewan itu pada saat sekarang paripurna nih pakaiannya PSH, pakaian sipil harian. Tapi dia datang pakai jeans, pakai kaos misalnya gitu, betul. Itu kan tidak etik, tidak patut. Bisa dilaporkan, bisa. Silakan. Kapan kejadiannya? Misalnya kejadian pada rapat paripurna tanggal seanu, si Bapak Anu tidak memakai seragam itu juga kita bisa tegur. Atau seperti yang kasus Ahmad Dhani itu tadi kan, ada pernyataan sebagai anggota dewan yang dianggap melakukan pencemaran nama baik, kita bisa melakukan itu. Berarti memang masyarakat bisa melihat perkembangan penyelesaiannya berarti ya Pak ya? Bisa ya, memang sangat terbuka juga dengan masyarakat. Sangat terbuka. Tapi berarti pengaduan itu memang bisa dari internal ya, maksudnya anggota dewan yang ada di sini, berarti masyarakat juga bisa melakukan pengaduan. Silakan, yang memang tadi mekanismenya laporkan melalui ketua dewan, tidak langsung ke BK. Oh, tidak langsung ke BK. Karena kan kita kan juga di bawah pimpinan dewan kan. Jadi ketua dewan yang kemudian menugaskan kepada BK untuk bukan menyelidiki apa sih istilahnya, melakukan klarifikasi atas dugaan. Sejauh ini makin kesini pelanggaran yang dilakukan anggota dewan seperti apa Pak? Saya mudah-mudahan nggak ada ya. Makin kesini makin berkurang berarti ya? Mudah-mudahan nggak. Sampai di 2024-2029 ini kan baru 7 bulan ya. Iya, 7 bulan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Masih aman. Mudah-mudahan aman. Dan selalu ya, betul. Tapi memang tantangan kita ini soal kehadiran. Lalu tepat waktu. Ini budaya ngaret kita masih sangat. Nah itu saya pengen tahu tantangannya nih Pak dalam merealisasikan program atau kedisiplinan ya, rata-rata kode etiknya itu seperti apa? Saya pikir ketegasan ya, ketegasan dari pimpinan dewan dan pimpinan fraksi untuk tadi soal kehadiran, soal ketepatan waktu. Mungkin bisa potong gaji ya Pak? Ya jangan langsung dipecat kan? Itu juga potong gaji. opsi yang patut menjadi bahan kajian. Jadi seperti gini loh. Seperti halnya kereta api kan, hari ini kita nggak pernah telat kalau naik kereta api. Iya. Karena ditinggal kalau telat. Iya. Ya kan, artinya uang kita hangus. Mungkin kalau misalnya opsi potong gaji juga mungkin bisa. bisa diajukan lah ya nanti. Kita coba konsultasi dengan pimpinan. Karena kan udah kebanyakan orang tuh suka takut kalau udah urusan pemotongan hal seperti itu ya. Bisa nanti coba saya konsultasi dengan pimpinan DPRD. Apakah opsi ini bisa menjadi solusi gitu loh Bang. Misalnya kan nanti ada potongan PPD gitu kan. Ini luar biasa. Berarti memang BK ini sangat bekerja sama sekali dengan masyarakat juga kalau memang melihat ada indikasi pelanggaran ya Pak ya. Kita terbuka sekali dan memang tidak akan ditutup-tutupi kalau memang notabene ada pelanggaran ya Pak ya. Kalau ada dugaan. Tapi seperti tadi ya, ini kan dugaan. Kita nggak mau masuk karena ada dugaan, ada fitnah. Nah, supaya kita tidak terjebak pada fitnah, dugaan itu kita klarifikasi. Nah, harus dicari tahu juga dan diketahui juga oleh masyarakat, khususnya kalau misalnya mau melapor, memang harus make sure ini benar dugaan memang terjadi pelanggaran atau malah fitnah yang memang ditujukan. Dan itu tugasnya adalah mengevaluasi dulu ya sebelum akhirnya. Betul. Ini tabayun dulu. Ini luar biasa sekali dan tantangan-tantangan yang memang dihadapi karena mungkin rekan sejawat juga ya Pak ya. Jadi memang pasti bukan perkara mudah yang tiba-tiba menegur, tapi punya formula bekerja sama dengan ketua dewan, bekerja sama dengan ketua fraksi, pimpinan fraksinya, partai gitu kan, untuk akhirnya bisa sama-sama bagaimana cara menegur yang tentunya tepat ya seperti itu. Ini luar biasa sekali. Dari banyak hal yang memang sudah dilakukan ternyata seperti itu untuk sahabat parlemen, ada BK. Fungsinya ini adalah benar-benar untuk mengawasi kinerja para anggota dewan ya Pak ya. Harapannya seperti apa? Harapannya tentu kami anggota dewan dapat bekerja lebih baik, lebih profesional, dan menjaga citra dan marwah kehormatan DPRD, lalu berperilaku yang patut
tentunya kan, karena ya mohon maaf hari ini kan juga kita banyak menemukan ya isu-isu yang tadi gitu kan, isu-isu di mana dewan yang tidak patuh atau tidak berkelakuan baik lah. Harapannya tentu kita dengan BK berfungsi optimal, menjaga kehormatan, citra dan attitude anggota dewan, diharapkan nanti dewan juga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Karena tugas dewan tadi kan 3, fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol pengawasan. Sejauh ini trustnya masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap BK kayak gimana nih Pak? Saya belum tahu nih, karena memang kalau pertanyaan seperti itu kan perlu survei, betul dulu ya. Betul. Tapi mudah-mudahan sampai hari ini tidak ada masalah. Tidak ada trust isu ya Pak ya. Ya, tidak ada distrust dan segala macam. Karena jujur kami sangat terbuka, silakan. Mudah-mudahan sih nggak ada. Tapi kalau ada dugaan pelanggaran kode etik ya, kode etik ya. dewan ya, bukan soal yang pidana. Kalau pidana iya, itu bener. APH. Betul. Kalau ada pelanggaran dugaan kode etik anggota dewan, daripada buat konten di TikTok nggak jelas, iya, daripada cenderung jadi fitnah, lebih baik datang ke dewan, laporkan, identitas pelapor tentu kita akan jaga kerahasiaannya. Kalau memang perlu dirahasiakan, kalau tidak justru lebih baik karena kita bisa melakukan klarifikasi. Bisa melakukan check and balance. Ya benar. Ini tidak menjadi fitnah. Betul. Semuanya terang benderang. Dan kalau memang anggota dewan tersebut diduga melakukan pelanggaran, ya tentu tadi ada mekanismenya. Ada teguran tertulis, ada permohonan maaf. Kan apa yang dilakukan oleh kemarin ya kasus Ahmad Dhani itu kan, itu kan kalau memang rekomendasi kalau di DPR RI itu namanya MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau memang rekomendasinya minta maaf ya dia harus minta maaf. Iya betul. Nah seperti itu. Jadi memang ada fungsi yang begitu luar biasa yang memang ini. Sebenarnya. Jadi jangan dikira kalau kinerja para anggota dewan ini tidak diperhatikan atau diawasi loh. Jadi bapak-bapak yang ada di gedung ini tuh mereka tuh diam-diam dinilai ini sama BK ini pelanggaran atau tidak ya, tentunya seperti itu ya. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih banyak Pak Adit yang sudah meluangkan waktu dari sela-sela kesibukannya terus mengawasi kinerja anggota dewan. Semoga memang kinerjanya semakin meningkat, semakin baik. Karena memang yang harus diyakini mereka itu adalah penyambung inspirasi dari masyarakat yang tentunya memang harus bisa membuat masyarakat jadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk waktunya, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Kak Citra Bakti Parlemen untuk hari ini ngomongin soal BK, dan ini informasi yang sangat diperlukan sekali untuk masyarakat. Jadi ketika menemukan indikasi pelanggaran kode etik memang boleh untuk memberikan laporan kepada BK yang tentunya ini nanti akan difasilitasi untuk akhirnya ditemukan apakah benar pelanggaran atau seperti apa. Dan keterbukaan yang memang dimiliki oleh BK juga ini sangat bisa rasakan oleh masyarakat. Untuk itu jangan lelah untuk bisa nonton podcast di Citra Bakti Parlemen karena banyak sekali informasi tentang parlemen yang akan saya gali, termasuk salah satunya BK ini, Badan Kehormatan, yang tentunya luar biasa sekali ternyata mereka mengawasi kinerja para anggota dewan. Terima kasih untuk waktunya. Saya Andrisa pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.